Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita dalam setengah minggu, kita boleh masuk dalam malam permintaan doa, tetapi juga adalah merupakan pembukaan pekan doa bakti wanita Advent se-daerah Misi Papua, khususnya yang diselenggarakan oleh Jemaat Pionir di hari ini. Untuk mengawali perbaktian kita di malam ini, mari kita semua tunduk sejenak mengundang kuasa Roh Suci di dalam hati dan kepikiran kita. Membuka ibadah kita di malam ini, kami jemput Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sama-sama berdiri, kita nyanyi bersama dalam lagu Sion nomor 100. Oleh dunia. Mari kita segera doa. Bapa kami yang di surga, terpuji nama Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan rumah kami yang tidak dibimbing bersama. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk berkati untuk dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam ini adalah merupakan malam pertama dalam pekan doa BWA se-daerah Misi Papua. Ya, kita punya tema karena tidak ditulis di sana. Saya akan membacakan, kita punya
semua, tema Pekan Doa BWA Daerah Misi Papua adalah pahlawan kesetiaan. Ya, pahlawan kesetiaan. Subtemanya adalah kesetiaan wanita dalam pelayanan Tuhan. Nah, untuk pemaparan materi atau renungan atau khotbah yang pertama akan dibawakan oleh Aweda Hindosano. Kepada Aweda dipersilakan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Judul pekan doa pada hari pertama ini adalah kebaikan yang menyelamatkan. Ditulis oleh Ibu Gina Waramuri. Tetapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, terima kasih berkat, penjagaan dan perlindungan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau datang agar kami bisa mengerti firman yang akan kami bahas ini. Lindungi kami sepanjang malam ini Bapa, dan nama Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat inti kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Tabita ini dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Renungan kita pada malam ini memiliki dua fokus. Yang pertama, pengembangan karakter seorang Kristen. Dan yang kedua, campur tangan Tuhan bagi umatnya. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengembangan karakter seorang Kristen. Kehidupan Tabita atau Dorcas ini sangat luar biasa. Bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi juga mampu mempraktekkan kehidupan seorang pengikut Kristus. Yang kedua adalah campur tangan Tuhan bagi umatnya. Karena iman dan kehidupan yang setia, Tuhan melalui Rasul Petrus tidak membiarkan jemaat Yope tenggelam dalam kesedihan dan mungkin akan kesedihan yang memungkinkan akan membuat iman mereka menjadi lemah. Oleh karena itu, Dorcas dibangkitkan dari kematian. Kita akan bahas yang pertama, pengembangan karakter seorang Kristen. Tabita atau Dorcas ini adalah salah satu dari diakones yang bertugas di Yope. Alkitab mencatat Dorcas memiliki dua kebiasaan, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Yang pertama, banyak berbuat baik, dan yang kedua, memberi sedekah. Kehidupan Dorcas dipenuhi oleh kebaikan, dengan bebas melayani orang miskin dan berduka. Ellen G. White menuliskan dalam buku Pelayanan yang Membahagiakan halaman 134, di Yope ada seorang Dorcas mempunyai jari jemari terampil yang lebih aktif daripada di bidangnya. Dia tahu siapa yang membutuhkan pakaian yang menyenangkan dan siapa yang memerlukan rasa simpati, dan dia bebas melayani keinginan kedua golongan itu.
Dan yang ketiga atau yang terakhir, setia dalam pelayanan yang dipercayakan. Dorcas adalah seorang diakonis yang diangkat untuk melayani umat-umat di jemaat Yope. Jabatan ini dilaksanakan hingga Dorcas meninggal. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adik Minero. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu campur tangan Tuhan bagi umatnya. Bagaimana campur tangan Tuhan bagi umatnya? Pertama, oleh tuntunan Roh Kudus, jemaat mengirimkan membawa pesan untuk memanggil Rasul Petrus sebelum Dorcas meninggal. Yang kedua, Roh Kudus menuntun jemaat untuk memiliki iman bahwa sekalipun Dorcas sudah terlanjur meninggal, tapi kebangkitan adalah mungkin melalui kuasa Allah. Dorcas telah memberikan pelayanan yang besar kepada Sidang, dan Allah melihat cocok untuk membawa dia pulang dari tanah musuh, supaya kesanggupan dan tenaganya dapat menjadi berkat kepada orang lain. Juga oleh penyertaan Tuhan, kuasanya pekerjaan Kristus dapat dikuatkan. Ellen G. White menuliskan, ketika Dorcas meninggal, gereja-gereja di Yope merasa kehilangan. Tidak heran kalau mereka berkabung dan menangis atau air mata mereka berjatuhan pada tanah liat yang tak bernyawa itu. Dia begitu bernilai tinggi bahwa dengan kuasa Allah dia dibawa pulang dari tanah musuh agar keterampilan dan tenaganya masih menjadi berkat bagi orang lain. Ada 5 cara bagaimana campur tangan Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, dengan cara segera mengirimkan Rasul Petrus ke Yope. Setelah mendengar kabar yang mendesak dari Yope, Rasul Petrus segera ke Yope. Yang kedua, jemaat Yope percaya ada mujizat Tuhan. Roh Kudus menolong jemaat Yope untuk meyakinkan bahwa meskipun sakit keras, kematian, atau bahkan hanya untuk dikuburkan, jemaat percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun Rasul untuk berdoa. Rasul Petrus merasa iba setelah melihat dan mendengar hasil kebaikan Dorcas. Dan atas tuntunan Roh Kudus, Petrus sadar jemaat Yope masih membutuhkan Dorcas. Sang Rasul memutuskan untuk berdoa. Yang keempat, Rasul Petrus diizinkan membangkitkan Dorcas. Setelah Rasul Petrus diyakinkan oleh Roh Kudus untuk berdoa, Rasul Petrus mendapatkan keyakinan bahwa doanya didengar. Maka Rasul Petrus tidak ragu untuk mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Kemudian Tabita itu pun bangkit. Yang kelima, banyak orang di Yope percaya Tuhan. Roh Kudus yang tadinya menuntut Rasul Petrus ini menuntut orang-orang di Yope untuk melihat kuasa Tuhan dan menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan. Kematian Dorcas yang tadinya membawa pilu bagi jemaat Yope berubah menjadi sarana penginjilan yang efektif bagi jemaat Yope dan nama Tuhan ditinggikan. Umat-umat Tuhan yang Yesus yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan yang bergantung kepadanya. Sebagai kesimpulan akan dibawakan oleh Ibu Ellen Tuhan. Terima kasih kepada Awe dan Nea yang telah memaparkan secara sempurna materi di malam ini secara totalitas materi mereka dua telah memaparkan. Kalau kita lihat Tabita atau Dorcas, ini adalah merupakan cerita asing, cerita yang mungkin bagi orang lain cerita yang sudah basi, cerita yang selalu diceritakan. Apalagi ada satu departemen di dalam jemaat yang namanya Dorcas. Jadi kalau orang tidak tahu Dorcas berarti dia tidak tahu cerita tentang Alkitab. Cerita yang sudah asing. Tetapi bagaimana kita mau menghidupkan pola kehidupan Tabita atau Dorcas ini di dalam kehidupan
kehidupan kita setiap hari. Di dalam komentar tulisan Ellen G. White katakan bahwa dia punya bibir tidak selincah dengan jari jemarinya. Di dalam kesendiriannya, di dalam kehidupannya, kami berusaha mau cari tahu, tapi kita punya suami nama siapa ya? Saya berharap nanti dia punya suami nama Jerry atau Yeremias, tapi tidak juga, tidak dicantumkan ada suaminya. Di dalam kesendiriannya dia menghabiskan waktunya untuk menolong umat-umat Tuhan. Dia tahu siapa yang membutuhkan. Dia tahu. Dan tepat sekali kita punya departemen Dorcas bergerak di bidang sosial untuk menghidupkan kembali pola kehidupan yang telah Dorcas hidupkan pada 2000 tahun yang lalu. Sebagai kesimpulan saya pada malam ini, ada beberapa kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, kehidupan Tabita atau Dorcas merupakan sorotan utama atau teladan bagi seluruh perempuan Kristen dalam perjalanan iman atau berjalan bersama dengan Yesus. Ketika kita benar-benar menaruh hidup kita kepada Tuhan dan mau bekerja bagi Tuhan, maka ketika kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan, hambatan, bahkan kesulitan apapun, Tuhan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing kita. Amin. Seperti yang dialami oleh Dorcas, semasa hidupnya dia hanya bekerja. Mungkin bagi orang mereka tidak menghitung. Kalau orangnya punya kebutuhannya sudah mampan, ketika dia mati banyak orang yang menangisi dia. Dan cerita ini terniang di banyak orang. Luar biasa. Mari kita sebagai perempuan, kita harus seperti Dorcas. Sebagai wanita kita harus mampu mempertahankan harga diri kita sebagai seorang wanita Kristen yang sejati. Dorcas atau Tabita, dia mempertahankan dirinya sebagai wanita Kristen yang sejati. Dia menolong tanpa pamrih. Saya sendiri terpukul, kadang-kadang saya masih berhitung. Kalau saya sudah capek, kan? Dorcas tidak. Dia tahu, dia mengintip orang. Oh, di sana ada ibu laki, dia butuh tas rajutan. Ibu udah buat tas rajutan, kasih ke dia. Kalau saya buat untuk diri saya sendiri. Kalau Dorcas tidak, dia membuat dan dia membagi. Bapak Ibu bayangkan, kalau di dalam kita punya materi ini tadi anak-anak tidak sempat baca, dikatakan bahwa pada waktu itu memang perempuan diwajibkan untuk harus tahu menjahit, diwajibkan. Tetapi menjahit itu adalah bukan satu pekerjaan yang terhormat, yang bisa menambahkan income keluarga. Seperti pada saat ini kalau orang yang tukang jahit, pemasukannya besar untuk menambah income keluarga. Kalau Tabita tidak, Dorcas tidak. Dia menjahit semampu dia untuk memberikan kepada orang yang berkebutuhan, orang yang membutuhkan. Luar biasa saudara. Dia mempertahankan jati dirinya sebagai seorang Kristen yang sejati. Di dalam Amsal 22 ayat 1 di sana dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, nama baik itu dia lebih berharga daripada perak dan emas. Padahal perak dan emas itu nilainya tinggi sekali ya. Lebih baik biar kita miskin tapi kita punya harga diri. Saya biasa nasihat saya punya anak-anak, biar kita miskin tapi kita bukan pengemis. Ingat itu baik-baik. Kita miskin tetapi kita bukan pengemis. Artinya apa? Kita hidup berdasarkan apa yang kita hidup. Kita jangan berlebihan akhirnya kita jatuh sendiri. Nama baik lebih berharga. Luar biasa. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ayat ini saya baca di dalam materi, saya bilang hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Kalau saya mau balik, hari kelahiran lebih baik daripada kematian, karena kalau masih muda lalu mati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari
hari kelahiran. Kematian dan kebangkitan Dorcas menunjukkan bahwa ada satu pengalaman yang indah ketika kita berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan dan pelayanan pekerjaannya, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Dorcas untuk dibangkitkan. Bapak Ibu, jika Dorcas tidak mempunyai jasa yang baik, Tuhan tidak izinkan dia untuk hidup. Amin. Tuhan izinkan Dorcas hidup untuk menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terlebih khusus kepada kaum perempuan atau wanita yang ada di jemaat Pionir. Tuhan mempunyai rencana terhadap saudara dan saya dalam pekerjaan dan pelayanannya di dalam gereja kita. Kita tidak usah bahas sampai di daerah, tidak usah bahas sampai di uli dan lain-lain, tapi dalam kita punya jemaat. Bapak-bapak bayangkan kalau dalam gereja ini tidak ada ibu-ibu, lalu cuma bapak-bapak sendiri yang duduk dalam gereja ini. Bapak lagi kira-kira dalam gereja itu sepi kan tidak? Kalau tidak ada ibu-ibu, saya mau secara spontanitas. Bagaimana bapak lagi? Sangat kesepian. Terima kasih. Itu jawaban yang jujur dan sempurna. Luar biasa. Jadi kita perempuan ini sangat berharga, saudara. Kita perempuan sangat berharga. Luar biasa. Tuhan punya rencana untuk Tabita dibangkitkan. Kesimpulan saya yang ketiga, ketika seorang mampu menerima, mengimani, dan menghidupkan firman Tuhan, maka secara tidak sadar dia telah menjadi seorang pengikut Tuhan yang menjadi berkat bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Amin, saudara. Kita harus aminkan itu. Ketika saudara dan saya mampu menerima, kita mampu mengimani, dan kita mampu menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka secara tidak langsung, sadar atau tidak, saudara sudah menjadi pengikut Tuhan. Saudara sudah menjadi pengikut Tuhan, menjadi berkat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Kesimpulan kami yang keempat, ketika seseorang senantiasa bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberikan kuasa, kemampuan, pengaruh yang baik untuk setiap hambanya agar dalam melakukan atau mengalami hal-hal besar bahkan mujizat dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, saya dan keluarga kita masing-masing punya pengalaman, berbagai macam pengalaman, 1000 perjalanan kita bersama dengan Yesus. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Yesus, kita melihat tanda yang heran satu kepada tanda heran yang lain. Kita melihat berkat yang satu kepada berkat yang lain. Berkat itu jangan dinilai dengan harta kekayaan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, semua itu adalah berkat. Semua itu berkat. Ketika kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Ini adalah merupakan kita punya kesimpulan dalam materi di malam ini, dan malam ini adalah merupakan malam permintaan doa, malam pekan doa BBA. Kita punya poin-poin doa sudah ada. Saya percaya bahwa doa yang dilayangkan oleh Simon Petrus untuk membangkitkan Tabita atau Dorcas, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mendapat kuasa dari Tuhan, dan doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan malam ini. Amin, saudara. Malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mencari teman, mungkin 4-5 orang, cari posisi yang tepat, yang bisa bertelut, yang mau berdiri silakan berdiri, yang mau duduk silakan duduk, posisi yang nyaman sehingga doa saudara dan saya diterima oleh Tuhan.